Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Ibu-ibu para intelektual yang dirahmati Allah, baik yang di dalam ruangan ataupun yang di dalam Zoom. Insya Allah dalam 15 menit ke depan kita akan lihat dan sekaligus nanti mungkin menjadi bahan introspeksi kita sebagai seorang muslimah, sedekat apa sebetulnya potensi penyatuan umat. Dan Masya Allah nanti kita akan lihat betapa sebetulnya Allah sudah memberikan sekian banyak hal, dan mungkin sekaligus nanti menjadi ketakutan bagi kita pada saat nanti kita ditanya oleh Allah. Semua potensi kemenangan sudah diberikan, tapi kenapa kemenangannya tidak Anda raih? Semua kekuatan sudah Allah berikan. Selayaknya umat Islam itu di garda yang terdepan, memimpin bumi, memimpin peradaban umat manusia dengan syariatnya Allah. Tapi kenapa tidak Anda lakukan, tidak Anda ambil hal-hal itu? Nah, saya awali dulu dengan, silakan slide-nya ditampilkan. Kita sebut Amerika ini sebagai apa? Kalau dulu mereka Inggris Raya menjuluki Khilafah Utsmani dengan the sick man of Europe, maka fakta tidak terbantahkan hari ini betapa sempoyongannya negara pemegang peradaban, dan bahkan sudah mendapat julukan the sick man of the West, ya, karena ekonominya morat-marit, penganggurannya sangat tinggi dan terus bertambah, kemiskinannya juga semakin meluas, hutangnya juga makin bertumpuk. Itu potret Amerika, Eropa itu di situ ada Inggris, Perancis, Yunani, Jerman, semua sama. Jangan bicara tentang dunia ketiga, lebih parah keadaannya. Jadi kalau bicara tentang kondisi pemegang peradaban hari ini, kalau mereka terus menggempur Palestina, melakukan genosid sistematis, itu bukan karena mereka negara besar, bukan karena mereka negara yang kuat. Tapi kenapa itu terus dilakukan? Karena memang ada permusuhan ideologis. Nah, yang ini yang masih jadi PR-nya umat Islam. Belum semua umat Islam, even itu intelektualnya, memahami permusuhan ideologis yang abadi yang dilakukan oleh dunia barat terhadap Islam. Padahal Allah sudah mengkabarkan itu sangat lama, bahwa memang antara hak dengan batil itu tidak akan pernah bertemu. Jadi mereka kalau menampakkan muka manis itu aslinya nggak begitu di dalam hatinya. Itu sudah diberitahukan oleh Allah, dikabarkan oleh Rasul kita. Kurang percaya apa coba gitu. Jadi kalau kita bicara genosid itu di belakang tuh siapa? Israel di belakang siapa? Ya, siapa pemegang peradaban hari ini itu pelakunya. Nah, umat Islam sendiri di sisi lain, meskipun tadi masih banyak PR, kesadaran umat Islamnya semakin baik, semakin menguat. Saya bisa bacakan perkembangan riset yang dilakukan oleh Universitas Maryland, Amerika Serikat, dalam survei opini politik global. Dia memang ingin tahu bagaimana pandangan umat Islam dilakukan di 5 negara muslim terbesar di dunia, bagaimana perkembangan kesadaran politik mereka terhadap keinginannya terhadap syariah, keinginannya terhadap penyatuan umat dalam institusi khilafah. Itu angkanya terus naik. Di tahun 2007, laporan Maryland mengatakan 71% umat Islam itu sepakat penerapan syariat, dan 64%-nya menginginkan dunia Islam disatukan dalam khilafah. 2007. 2009 dia meriset lagi, angkanya naik dari 64% yang menginginkan khilafah itu menjadi 81%. Kita belum tahu, saya belum tahu bagaimana perkembangan riset selanjutnya di 2024. Artinya, kalau kita lihat dunia Islam tuh, umat Islamnya semakin membaik, suara untuk meminta pertolongan tidak lagi kepada penguasanya hari ini, tapi kepada Amirul Mukminin, itu makin kencang di dunia Islam. Hanya kan tadi masalahnya adalah bariernya itu loh.
demokrasi dan nation state-nya itu loh yang belum hilang. Sementara kalau kita lihat slide berikutnya, kita lihat seberapa besar potensi militer dunia Islam. Kita mulai dari data ini, riset dari berbagai jurnal yang disatukan dalam satu tabel. Kalau di situ ada Islamic Khilafah. Itu kalau ditanya yang mana Bu, itu baru dalam hitungan potensi kalau dunia Islam itu bersatu dalam satu kepemimpinan global yang disebut dengan negara khilafah Islam yang tadi disurvei tadi keinginannya semakin menguat, dan itu baru diambil dari 5 negara besar saja, yaitu Pakistan, Indonesia, Mesir, Iran, dan Turki. Jumlah pasukannya dibandingkan dengan Amerika, dengan Cina, dengan Eropa, apalagi Israel ya, jumlah pasukan di dalam negara global yang baru itu di atas 22 juta pasukan militer aktif. Untuk menghadapi genosid Israel yang cuma pasukannya itu 600 sekian, itu ya ibarat kacang goreng aja kan, kalau mau melawan pasukan yang sebesar itu. Apabila pasukan di dunia Islam itu disatukan. Dan faktanya tentara muslim itu sekalipun kehilangan khilafah, keberaniannya itu nggak hilang. Apa buktinya? Yang sering ditugaskan di garda terdepan pasukan perdamaian ya diambilnya dari negara-negara muslimin. Karena mereka kan, kenapa? Karena mereka terkenal dengan keberaniannya itu. Padahal itu sudah kehilangan khilafahnya loh. Karena masih punya Islam tuh, jadi masih punya ruh jihadnya tuh masih nggak hilang. Itu fakta berhitung pasukan. Artinya di depan mata kalau mau menyelesaikan persoalan ini tuh gampang sekali. Kalau dunia Islam itu disatukan dalam satu kekuatan politik global. Bagaimana dengan angkatan darat, laut, udara? Slide berikutnya. Dari jumlah angkatan darat, senjata di darat dari 5 negara terdepan tadi ya, padahal kan negara Islam itu 50 lebih. Ini baru dihitung dari 5 negara saja. Dari 5 negara saja itu persenjatanya 27 sekian unit, 27 dibandingkan dengan Amerika itu hanya selisih sekitar 2000-an. Kalau dijumlahkan yang 50 negara ya pasti akan jauh melampaui angka itu. Itu angkatan darat. Bagaimana dengan angkatan lautnya? Angkatan laut dari negara khilafah Islam yang baru jika disatukan memang angkatan laut ya, kita bicara angkatan laut, memang dari sisi jumlah kapal perangnya, apalagi kalau kapal Indo itu di bawah Amerika. Namun yang harus diperhatikan bahwa kapal niaganya itu 4 kali lebih banyak. Dan tidak sulit kalau mau mengalihfungsikan dari kapal niaga kemudian dengan industrialisasi kemudian dia dirubah menjadi kapal perang. Bisa saja begitu. Untuk udara, kekuatan angkatan udara memang betul bahwa dunia muslim itu masih tertinggal. Tetapi pada faktanya beberapa negara muslim hari ini dia berpotensi bisa membuat jet tempur. Apalagi nanti kalau kita bicara ke slide berikutnya nanti ya, bahwa yang namanya pesawat tempur itu kan butuh energi, butuh sumber energi, dan itu semua Allah letakkan itu di dunia Islam. Jadi kalau di stop pasukan energinya, ya tinggal hanya besi tua aja yang mangkrak di garasi. Nah, itu kalau kita lihat dari aspek kekuatan militer. Hanya kemudian, kalau kita lihat tadi, yang menjadi persoalan terbesarnya adalah tidak disatukan dalam dunia Islam, tidak disatukan dalam kekuatan politik global dunia Islam itu, dan itu pun masih tidak menghilangkan rasa beraninya pasukan di dunia Islam, apalagi kalau nanti kita apalagi kalau kemudian nanti kita kembalikan bagaimana kepemimpinan dalam negara global khilafah Islam itu punya kekuatan ruhiyah yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya kepada umat Islam. Salah satunya bisa kita baca dalam Quran surat Al-Anfal slide ayat 39, wa qatiluhum hatta la takuna fitnatu wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Allah berfirman, perangilah mereka supaya tidak ada lagi fitnah dan supaya agama itu hanya untuk Allah semata.
Itu bedanya kepemimpinan global kalau di tangan peradaban, saya sebut apa? Peradaban setan ya hari ini. Dibandingkan dengan di bawah peradaban Islam. Kalau di bawah peradaban Islam, maka maju bareng-bareng, mulia bareng-bareng. Kalaupun perang, perangnya itu bukan perang yang genocide, menghancurkan, membumi, melanggar kehormatan, bukan begitu. Karena Allah tidak mengajarkan begitu. Sementara kalau kita lihat fakta hari ini, bagaimana potret perang yang dilakukan oleh negara-negara pemimpin peradaban yang tidak berpegang pada Islam. Kemudian dari hadis slide kita lihat apa yang diajarkan oleh Nabi kita. Rasulullah bersabda ketika ada seseorang yang bertanya, "Ya Rasul, izinkanlah kami bertamasya." Bagaimana jawaban Rasulullah? "Tamasya umatku itu adalah jihad." Itu dalam hadis riwayat Abu Dawud. Kemudian dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Rasul bersabda, "Aku diberikan kemenangan dengan rasa takut dari musuh-musuhku." Dan masih banyak lagi nas yang lain. Bayangkan kalau ini yang kemudian diajarkan kepada tentara, bukan belajar ke Amerika. Kan hari ini semua belajar ke Amerika ya, termasuk intelektual muslim. Itu belajarnya kemana? Ya ke Amerika gitu. Kalau tentaranya diajarkan sebagaimana yang diajarkan Islam, maka akan muncullah sosok pasukan yang punya haibah, wibawa, menggentarkan, dan betul-betul bisa menyelesaikan persoalan dengan sangat cepat. Tadi kalau kita bicara persoalan di Palestina. Jadi kalau kita lihat dari jumlah pasukan saja yang Allah menciptakan manusia, itu dari mana datangnya sebanyak itu? Dari Allah kan? Dan kalau itu adanya di dunia Islam, Masya Allah, nanti kita mau jawab apa itu di hadapan Allah? Kok bisa sih kamu nggak bisa menyelesaikan persoalan Palestina? Kan jumlah pasukan terbanyak Allah ciptakan di sisi kamu, di sisi umat Islam. Masalahmu tuh di mana? Kenapa nggak bisa kamu selesaikan? Kita mau jawab apa di hadapan Allah nanti di Yaumul Hisab? Kita lihat lebih jauh lagi, akan semakin takut kita kepada hari Yaumul Hisab. Bagaimana Allah memberikan kekuatan dari aspek ekonomi? Slide berikutnya. Sumber daya alam, energi termasuk manusia, bahkan itu terbanyaknya di dunia Islam. Dan rahasia kekuatannya ada dua. Yang pertama adalah kekuatan kesempurnaan regulasi, dan yang kedua memang depositnya Allah ciptakan terbanyaknya itu di dunia muslim. Regulasi yang sempurna itu dijalankan dengan apa? Kita akan lihat satu persatu bagaimana kalau orang sering bicara nggak usah ngurusin negara lain, negara kita masih banyak masalah, orangnya juga masih sangat banyak yang harus dikasih makan, bla bla bla. Lupa bahwasanya kemudian berpikir, kok bisa ya orang sekian banyak ini dan Allah kasih rizki per masing-masing orang, kok kemudian masih ada yang nggak makan? Kok lupa kemudian menganalisis ke situ? Berarti kan ada masalah dengan regulasi yang hari ini berjalan, karena nggak pakai sistem yang diberikan oleh Allah dalam ekonomi. Karena ini forumnya bukan bicara ekonomi, saya bicara konklusi besarnya saja. Ekonomi itu digerakkan dengan prinsip halal haram. Kalau dalam Islam, riba nggak boleh, berarti nggak boleh dipakai sebagai tools menggerakkan ekonomi. Hasilnya pun akan gagal. Distribusi kekayaan mengalirnya kemana? Ke orang-orang kaya saja, tidak pernah mengalir ke seluruh lapisan masyarakat gara-gara mandek, stop dengan mekanisme riba. Nah, sekarang kalau kemudian kita bicara, nih bumi, sumber daya alam, energi manusia diatur dengan Islam, seberapa besar kekuatan potensinya menjadi negara global? Kita lihat dari pangan. Silakan ke tabel tentang pangan. Jika dunia muslim itu disatukan, maka berapa kemandirian pangan yang mereka punya dalam ukuran metric tons? Di dunia Islam itu ada 4.700 sekian metric tons produksi pangan, dalam ada yang bentuknya ada yang beras, ada yang gandum, ada yang sereal dan lain-lain. Jadi kalau kita pakai hitungan hari ini saja, kalau ditanya ya ibu-ibu ya, itu yang bikin panen berasnya siapa? Yang bikin panen gandumnya siapa? Yang bikin panen serealnya siapa? Kan Allah.
yang menciptakan tanaman itu, tanah itu, dan Allah berikan itu sangat besar di dunia muslim, kemudian tidak berhasil menyelesaikan persoalan Palestina. Kita mau jawab apa nanti di hadapan Allah? Itu dari aspek pangan. Bagaimana dengan aspek sumber daya energi? Silakan ke slide produksi minyak, ke tabel itu. Kita lihat berapa jumlah yang ada di sana. Dalam deposit sumber energi, kan ada dua ibu-ibu ya, yang besar itu dalam minyak dan gas. Kita lihat dalam hitungan 1000 barrel. Jumlah jika disatukan tadi 5 negara besar di dunia Islam. Maka produksinya itu bahkan hampir 50% dari produksi dunia. Sekali lagi, kalau kemudian kita ditanya oleh Allah, kenapa tidak bisa membantu saudaranya di Palestina itu, padahal punya sekian banyak sumber energi untuk menggerakkan jet tempur atau peralatan apapun itu, kenapa tidak dipakai? Kemudian apakah kira-kira kita bisa jawab begini, ya Allah kan saya ini di Indonesia ya Allah gitu. Sementara kita ini kan nggak disatukan dalam satu negara, kira-kira jawaban itu diterima nggak oleh Allah? Itu kan masalahnya tuh nanti di situ. Jawaban kita tuh diterima nggak gitu. Sementara Allah tetap berikan segala perangkat itu, padahal kita tak satu pun di muka bumi ini yang pakai aturan Allah dalam mengatur urusan minyak. Tapi minyak terus-menerus Allah berikan kepada dunia Islam. Bagaimana dengan deposit gasnya dalam hitungan triliun meter kubik? Produksinya bahkan 60% lebih di dunia muslim. Gas itu. Kenapa tidak bisa menolong saudara kita di tempat yang lain? Sekali lagi, kita mau jawab apa di saat yaumul hisab nanti? Ketika semua perangkat sudah Allah berikan, bahkan kalau kita bicara uranium, silakan ke slide. Berapa banyak uranium yang Allah berikan di dunia Islam? Ada 22,6% atau 1.200 sekian juta tons uranium yang Allah berikan di dunia Islam. Kenapa tidak dipakai? Apa yang seluruh Allah berikan ini? Apa yang membuat kita itu terhalang untuk bisa memanfaatkan semua yang Allah berikan itu? Artinya kita nggak akan punya jawaban. Kita nggak bisa ngapa-ngapain ya Allah. Faktanya Allah sudah berikan sekian banyak hal yang bisa membuat umat Islam itu menjadi pemimpin peradaban di muka bumi. Sebagaimana misinya ketika di surat Al-Baqarah, saya yakin ibu setiap hari baca, wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku akan ciptakan di muka bumi itu khalifah, manusia itu yang mimpin bumi itu. Dengan apa? Dengan aturan Allah, dengan kesempurnaan akal yang Allah berikan, dia mampu menjadi leader di muka bumi jika pakai aturan Allah. Dan jangan tanya tadi seberapa besar Allah berikan toolsnya, perangkatnya untuk menjadi negara nomor 1. Nggak terbantah, kita nggak bisa mengelak apa-apa. Kemudian kita katakan kita nggak punya ini. Bagaimana dengan data tadi? Data hasil survei yang ini siapa yang melakukan survei? Intelektual ibu-ibu yang mensurvei ini. Bagaimana dengan jumlah orangnya? Silakan ke slide tenaga kerja. Jumlah orangnya, berapa jumlah muslim di muka bumi ini? Ada 500 miliar lebih umat Islam di muka bumi ini. Bagaimana mungkin tidak mampu menghadapi segelintir manusia lain yang nggak nurut sama Allah? Kan begitu kan petanya berarti? Umat Islam itu sangat banyak, mayoritas di muka bumi, tapi tidak bisa menghadapi keinginan segelintir manusia yang kufur, yang nggak mau taat sama Allah. Terus kita mau jawab apa di yaumul hisab? Kita katakan kita kurang banyak ya Allah. Faktanya bagaimana? Kita nggak punya senjata ya Allah. Faktanya bagaimana? Kita kelaparan ya Allah. Faktanya bagaimana? Tadi kita sudah buka datanya satu persatu, ibu-ibu.
Jadi kita sampai pada satu konklusi ke slide akhir-akhir. Sebetulnya masalah kita itu kan ya satu saja. Kita nggak kekurangan jumlah, tidak kekurangan tadi bagaimana kalau saya katakan keberpihakannya Allah kepada umat Islam. Kan data itu bisa kita baca begitu. Keberpihakannya Allah kepada umat Islam. Udahlah nggak nurut, masih dikasih banyak hal supaya bisa menang. Kemudian nanti ketika kita diadukan oleh anak-anak Palestina, kemudian kira-kira jawaban kita ini bisa diterima atau tidak oleh Allah. Itu kan yang sangat mengerikan. Problemnya kan tinggal satu. Problemnya hanya satu saja. Pemersatunya itu adalah Islam sebagai ideologi. Islam yang menyatukan. Sudah tidak ada lagi tadi argumen yang bisa kita pakai. Kan kita ini bersatu karena tanah kelahiran, kita bersatu karena ini. Loh, kita ini loh bicara memimpin bumi. Kembali ke misinya manusia diciptakan di muka bumi itu memimpin bumi, bukan memimpin area dari Papua sampai dengan Aceh sana. Bukan hanya itu, ini bicara bumi. Bumi ini harus diatur dengan aturan Allah saja. Dan Allah tadi sangat berpihak kepada umat Islam dari sisi jumlah paling banyak, dari sisi perangkatnya tadi paling besar di dunia Islam. Berarti kan tinggal satu. Umat Islam sendiri punya PR besar. Dan saya tarik konklusinya, segera bergabunglah dalam proses perubahan yang sedang berjalan. Proses perubahan untuk menyatukan kekuatan politik global umat Islam itu tidak bisa sporadis, ibu-ibu. Harus rapi, sistematis, terukur, terencana dalam satu kepemimpinan yang juga Allah telah tunjukkan dalam Quran surat Ali Imran ayat 104. Bagaimana perubahan itu memang harus ada satu kelompok wal takum minkum ummah yang memimpinnya proses perubahan itu, dan itu sedang berjalan di seluruh negara karena penghalangnya memimpin bumi dengan aturan Allah ini kan penghalang global. Jadi kalau bicara perubahan itu bukan lagi bicara ya perubahan kita jadi yang dulunya nggak makan jadi makan, itu jauh di atas itu. Tadi kalau kita bicara PR utama umat Islam menghentikan pembunuhan sistematis kepada saudara kita di Palestina, itu bisa diselesaikan dengan sangat gampang kalau umat Islam itu disatukan dalam satu tubuh. Makanya tagline besarnya dari tadi adalah it is time to be one ummah. Sudah waktunya kita itu nggak lagi bisa diadu domba. Sudah nggak lagi kita itu bicara, kan Anda kelompok ini, saya kelompok ini. Itu kan dagangannya penjajah. Kok masih bicara itu? Sudahlah nggak lagi bicara, Anda kan kelompok mazhab ini, mazhab saya mazhabnya beda. Itu kan mainannya penjajah. Kok kemudian kita tuh masih bicara itu sebagai umat Islam? Jadi kita bergerak, kita punya satu PR besar, bergerak menuju tegaknya peradaban Islam yang memuliakan manusia, menggantikan peradaban umat manusia hari ini yang dipimpin dalam peradaban yang menghinakan. Kalau bicara menghinakan, bukan hanya menghinakan umat Islam, ibu-ibu, bahkan pemegang peradabannya itu, kalau mau kita sebut apakah mereka umat yang mulia dengan segala tingkah lakunya itu? Kan tidak. Makanya kenapa bumi itu nggak boleh dipimpin kalau bukan oleh umat Islam. Karena itu berbahaya, berbahaya bagi manusia, berbahaya bagi alam, berbahaya bagi seisinya, berbahaya bagi umat Islam, berbahaya bagi juga orang yang bukan selain Islam. Semua jadi serba hina, tidak layak kita sebut sebagai manusia. Potretnya, tingkah lakunya, nggak usah saya bicara yang tayang di YouTube yang macam-macam tuh, ibu bisa lihat sendiri ya. Bagaimana potret negara Amerika, isi dalam-dalamannya itu seperti apa. Jadi kita tutup dengan it is time to be one ummah. Takbir.
Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.